Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin Pak, Palestina itu iya banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, yang uniknya lagi di Dubai, di Yordan dan di Mesir, kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Bahkan subuh, serius. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup kecil jauh. Siang-siang nggak ada suara toa. Di Mesir, di Yordan, dan di Dubai. Nggak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Nah, ya, dan kita ini ya, dibanding mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita tuh cuman karena kebencian terus berkembang, akhirnya mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka tuh baik-baik banget, serius. Orang Israel tuh baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan pernak-pernik Kristen lah. Kayak misalnya kalung salib, rosario, terus minyak urapan. Dia Muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ tuh suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Nggak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan lucunya, sampai pas di Yordan dan di Mesir, tour guide kami kan Muslim, yang di Yordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Coba. Di sini pakai atribut Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan, ada pelayanan, kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel. Itu pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya. Ya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah, yang pakai atribut Palestina malah ditangkap-tangkapin. Kami nggak boleh waktu itu sama tour guide-nya. Jangan ya. Bayangin. Kebolak-balik, kita ini Indonesia sok ke Arab-Araban. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia nih ya. Jangan bikin berita yang terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu, ketemu dengan orang-orang orang Amerika kan. Dia tanya dari mana? Kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya, katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu orang Indonesia bikin hoax luar biasa tentang Israel dan Palestina. Gimana nggak malu kita, Pak? Coba. Malu sekali. Cuman ya
dengan begini kan saya kenapa tertarik masuk room ini karena saya ingin menceritakan yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena saya barusan dari sana. Jadi ayolah ya, ini bukan masalah Israel dan Palestina ya. Ini nggak ada, bukan masalah Islam dan Yahudi, bukan. Sekali lagi bukan. Masalah teroris. Orang Palestina juga benci sama Hamas, serius. Saya ngobrol dengan mereka, mereka bilang, kami cinta damai, kami mencintai orang Israel. Mereka ngomong begitu, Pak. Mereka masih mau loh nampung orang Palestina. Di hotel, Pak, makan gratis, tempat tidur enak. Ya, kita tahu tempat tidur di hotel seperti apa. Iya, betul. Coba. Nah, itu saya mau berbagi, Pak. Jadi, stop kita mendengarkan hoax-hoax yang nggak berarti. Luar biasa, ini dia informasi mantap ya. Jadi memang itulah kawan-kawan, Israel itu tidak pernah membenci Islam. Bahkan mereka pun tidak benci Palestina. Ya. Karena yang mereka kan sudah katakan, yang kami perangi itu bukan Palestina, tapi teroris Hamas. Jadi itu dia, saudara dan saudari, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama ya, satu penjelasan dari Bu Fadila Hafiz dan juga uraian dari Bang Pafil dan kalian bagaimana menurut kalian mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana. Dan memang Bapak Ibu, satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa situasi di sana telah memunculkan banyak opini, banyak reaksi, banyak gagasan di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan hanya di masyarakat kita di Indonesia ya, tetapi juga di masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Memang banyak sekali kemudian memberikan tanggapan ataupun reaksi atas apa yang sudah berlangsung di sana, dan ini sudah mendekati 7 pekan ya kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu mari kita lihat beberapa informasi terbarunya. Dan Bapak Ibu semua, saya juga baru mengetahui ya mengenai informasi ini, dikatakan bahwa lacak terowongan Hamas, militer Israel kerahkan robot anjing canggih katanya. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi memang ini lagi-lagi Israel membuat kejutan ya terkait dengan teknologinya mereka. Di sini dikatakan bahwa ya mereka mengerahkan ya robot anjing canggih untuk melacak terowongannya Hamas. Nah ini tentu sesuatu yang sangat menarik kawan-kawan, Bapak Ibu semua ya. Oleh karena kan untuk masuk ke dalam terowongan Hamas ini, bahkan kalau Bapak Ibu ya saudara-saudara semua ada mendengar satu penjelasan dari warga Israel, itu saya kemarin sempat mendengarkan bahwa ternyata terowongan Hamas ini kan jauh sekali ya di dalam tanah ya, sekitar ada yang bahkan dikatakan 50-an meter ke bawah ya kawan-kawan ya saudara-saudara semuanya. Dan itu tentu ya ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa masuk ke sana ya. Karena itu kemudian dikatakan di sini justru Israel ini menggunakan teknologi ya dengan di sini dikatakan robot anjing untuk masuk ya melacak terowongan Hamas ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan juga ramai sekali terkait dengan gerakan boykot ya. Bahkan sudah ada fatwa ya dari Majelis Ulama Indonesia yang mari kita lihat dulu ya saudara-saudara ya, teman-teman semuanya. Saya cuma kasih tunjuk ya fatwa MUI ya, fatwa MUI ya, ini dia teman-teman ya. Oke, ya, jadi ini beberapa jam yang lalu ya saudara-saudara semua, fatwa MUI haram beli produk pro Israel ya, ini daftarnya katanya ya. Lalu kemudian klarifikasi fatwa MUI soal produk pro Israel, produknya halal, aktivitasnya yang haram. Oh, jadi ini oke kawan-kawan. Nah, jadi ini ya, ini dia ya, produknya halal, aktivitasnya yang haram katanya. Oke, teman-teman, bagaimana kalian ini ya? Silakan Bapak Ibu ya teman-teman semua memberikan analisa ataupun kemudian tanggapan ya terkait dengan penjelasan ini. Di sini juga lebih lanjut lagi dikatakan teman-teman sebentar ya. Oke ya, MUI haramkan beli produk pro Israel ya, konsumsi RI terdampak ya, ini dia teman-teman. Nah begini kawan-kawan, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa beberapa hari belakangan kan juga ramai sekali terkait dengan adanya gerakan demo ya, memboikot salah satunya kan McD ya, yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Dan alasannya kan karena beberapa waktu yang lalu tuh katanya pihak dari McD ini yang memberikan makanan ya sekitar berapa ribu kawan-kawannya atau berapa ratus itu ya kepada tentara Israel. Lalu kemudian ini kan memunculkan amarah ya, terutama dari mereka-mereka yang pro terhadap Hamas. Nah kemudian saudara-saudara semua, yang menarik sebenarnya beberapa hari belakangan ini adalah, dan sampai hari ini yang masih ada itu ya, mengenai kecaman terhadap Israel itu terus disuarakan ya. Dan dalilnya adalah mereka berbicara terkait dengan keprihatinan terhadap kemanusiaan yang ada di Gaza. Nah begini sebenarnya ya saudara-saudara semua, kenapa saya secara pribadi juga terus melihat ini sebagai sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dikaji, karena
ketika orang-orang ini berseru dan mendalilkan seruannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan ya, dan kemudian melaluinya mereka memberikan ataupun melakukan kecaman kepada Israel. Tetapi adakah mereka yang sejauh ini sangat aktif dan sangat giat sekali melakukan kecaman terhadap Israel, lalu kemudian juga mengecam pihak Hamas yang menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober itu dengan menewaskan sekian warga Israel yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, apalagi situasinya mereka sedang mengikuti festival musik. Jadi sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu semua, banyak hal yang saya lihat secara pribadi ya, bahwa kecaman-kecaman yang disampaikan kepada Israel ini kalau didalilkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan ya memang bisa saja, tetapi sangat jelas bahwa ini tidak semata-mata berdasar pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi ini lebih utama adalah karena keberpihakan terhadap salah satu di antara keduanya. Dalam hal ini adalah keberpihakan kepada Palestina. Dan sebenarnya begini ya, saudara-saudara semua, yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa situasi ini kan bukan Israel versus Palestina sebenarnya ya, tetapi versus Hamas. Nah inilah yang kemudian ya beberapa hari belakangan, beberapa waktu belakangan kan berkembang opini seolah-olah bahwa yang sedang terjadi ini, bahwa seolah-olah yang sedang berlangsung di sana adalah Israel versus Palestina ya, karena yang benar sebenarnya adalah Hamas ya. Dan itu tadi juga sudah disampaikan bahwa oleh pihak Israel secara tegas dalam banyak kesempatan mereka menyampaikan bahwa ya yang mereka serang ataupun yang mereka perangi ini bukanlah masyarakat Gaza, karena itu juga beberapa hari yang lalu ya, 1-2 minggu yang lalu kawan-kawannya teman-teman semua, pihak dari militer Israel ini kan juga memberikan kesempatan kepada warga ataupun masyarakat yang ada di kota Gaza untuk segera meninggalkan kota dan mengungsi ke selatan, karena mereka telah bertekad berkomitmen ya untuk melawan Hamas. Bahkan targetnya seperti disampaikan oleh Benjamin Netanyahu adalah untuk membumi hanguskan Hamas. Jadi itu dia teman-teman ya. Tapi apapun itu bagi saya secara pribadi itu kembali kepada masing-masing kita yang menanggapi ya, dan apa yang tadi sudah kita simak bersama itu saya sampaikan saja sebagai sebuah informasi kepada kita dan bagaimana menurut teman-teman ya. Karena ini hanya salah satu opini yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana. Jadi terima kasih teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua, dan mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya.